Sambil menunggu yang lain, kita mulai ya, nggak harus menunggu lengkap. Jadi, makasih Bu Fisma ya. Sami-sami, Prof. Ini ada Pak Bahtiar Muhammad dari UUM Malaysia. Beliau berkenan hadir nanti akan ikut juga mengarahkan Bapak Ibu ya. Jadi, yang kami undang malam pertemuan malam ini ada yang dari tim eh, kolaborasi dengan UUM ya, University Utara Malaysia untuk bidang bisnis komunikasi pemasaran pariwisata, tapi ada juga yang kelompok kolaborasi dengan MSU US apa MSU apa USM? USM ya, University USM. Science Malaysia dengan em, Pak siapa Pak Mia ya. Cuman beliau tidak hadir malam ini. Selamat malam Pak Batiar. Selamat malam, Pak Usep. Oke, makasih Hmm. saya sudah berkenan hadir. So Ya. ada juga kelompok lain dari Lasem ya, yang 2 minggu yang lalu kita sama-sama ke Lasem. So Bapak Ibu, malam ini saya akan buka dulu aja ya dengan bagaimana sih kita menyiapkan kayak riset manajemen dan semacam payung. Kita menyiapkan payung penelitian berbasis disertasi. Cuman sepertinya ada juga teman-teman dosen teman-teman yang bergabung itu baru lulus SMP, S2 ya. Jadi bisa menggunakan tesis. Ada juga yang masih kuliah S3. Begitu ya Bapak Ibu. Ini kelas santai, jadi Bapak Ibu bisa langsung praktik, bisa juga hanya menyimak. Oke. Sedikit informasi. Barangkali besok ya kita mulai mengumumkan ada kelas luring untuk teman-teman di Makassar yang mau bergabung, Makassar dan sekitarnya ya. Nanti juga eh, itu sebelum puasa ya, kita udah mulai masuk puasa di akhir Februari, terus nanti ada juga di Maret pertengahan sebelum Lebaran ya. Jadi, tapi itu untuk yang di Jakarta. Bapak Ibu, saya akan menggunakan AI untuk membantu mapping. Nanti itu dari versi saya, nanti dari versinya Pak Bahtiar, atau mau Pak Bahtiar dulu? Hmm. Are you okay with that? Or Untuk apa ni? Ni Pak Prof. okay, let me lead for the first step ya. Okey. So and then you can develop, to lead how to do the research according to you ya. Hmm. So this is the way saya mau memulai penelitian. Misalkan karena di Indonesia Bapak Ibu untuk menjadi lektor kepala dan guru besar kan itu harus sesuai dengan Pak Gus Wahyu. Could you please put your shirt on? Pak Wahyu, punten ya, di pakaiannya di bajunya dipakai dulu. Thank you. So, Bapak Ibu, jadi untuk menjadi LK dan GB kan harus sesuai dengan bidang kepakaran. Nah, kepakaran itu salah satunya adalah dari penelitian terakhir, dari S3 ya, dari S3 kalau untuk GB. Nah, untuk lektor kepala ya pasti tergantung Bapak Ibu udah S3 atau belum. Kalau belum pakai S2. Jadi dilihat disertasinya, dilihat tesis terakhirnya itu risetnya di bidang apa ya. Saya coba sebentar, saya nyiapkan dulu. Nanti Bapak Ibu disiapkan ininya ya, apa namanya disertasinya atau judul disertasinya. Nanti kemudian bisa di ini. Misalkan, sebentar saya cari browsing dulu. Thesis on entrepreneurship. Jadi saya, oke, saya mulai browsing. Misalkan saya akan mendapatkan, ini
Sebentar. Sudah bisa melihat ini punya saya, Bapak Ibu? Ini ada ada dari Brunel University. Ini kebetulan banget ya tesisnya Pak. But oke, ini Pak Batiar graduated from this university ya. Sebentar, ini oke, sambil menunggu kita cari yang lain yang barangkali udah bisa. Student Entrepreneurship and Business Creation. Oke, saya buka di sini. Oh, karena mungkin internetnya juga lagi ini ya, Bapak Ibu, di tempat saya. Jadi agak semuanya. Ini anggaplah ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini masing-masing tesis atau disertasi masing-masing. Ini akan saya download. Oh, okay. Something wrong with this. Bapak Ibu bisa memastikan ya penelitian Bapak Ibu itu dalam kuantitatif atau kuantitatif. Atau kalau kita nggak bisa download, at least we have judulnya ya. Tapi ini pun susah ya. Sebentar. Student Entrepreneurship and Business Creation. Ini judulnya saya copy ya. Bapak Ibu saya coba pakai Copilot. Oke. Misalkan saya taruh judulnya di sini. Oh God. Saya nggak tahu ini internetnya lagi bermasalah. Oke, jika Bapak Bapak Ibu boleh menggunakan ChatGPT, Gemini, Copilot atau apapun ya yang Bapak Ibu punya, dan itu akan bisa bermanfaat ya. Usahakan yang ini ya Bapak Ibu, jangan yang gratisan, tapi Bapak Ibu berinvestasi, berlangganan satu aja yang mau yang mana aja gitu ya. Eh, Kalau nggak mau yang asli, bisa saja asli tapi yang kolektif ya, yang patungan dengan para ini yang lain. Sorry, sebentar. Saya masih nyambung ya, ini kok internet saya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Oke, misalkan buatkan topik penelitian, buatkan topik. Bapak Ibu masih ini suara saya masih masuk kah? Masih tahu. Oh, Masih, Masih. masih, Prof. Oke, Masih. makasih. jelas, Prof. Ini karena di monitor saya begitu banyak drama sehingga saya nggak begitu yakin suara saya keluar. Buatkan topik penelitian, Bapak Ibu, misalkan saya menggunakan kualitatif ya, kualitatif atau bisa langsung begini. Buatkan topik penelitian sebentar, penelitian. Misalkan Bapak Ibu nih ya, 1 tahun ini atau mau 2 tahun ini mau melakukan penelitian berapa, mau punya rencana menghasilkan berapa artikel. Katakanlah 6 topik penelitian kualitatif tentang atau yang berkaitan dengan
Titik dua, ini judul Bapak Ibu ya, Student Entrepreneurship and Business Creation. Nah, ini kan barangkali penelitian ini dilakukan eh, mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi topiknya barangkali sudah agak sedikit basi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa kaitkan lagi dengan topik-topik yang saat ini lebih kekinian. Misalkan apa? Let's say apa ya? Misalkan ada yang disebut dengan FOMO. FOMO itu fear of missing out ya. Tapi ada juga joy. Jadi ini joy of missing out. Missing out ya, betul. JOMO ya. Kaitkan dengan misalkan SDGs. Let's say begitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaitkan apapun termasuk yang interdisiplin dengan topik-topik yang berbeda ya, terutama jika Bapak Ibu misalnya kerjasama dengan orang keuangan. Di sini mungkin saya kaitkan juga dengan em, apa sih, misalkan dengan pay later ya, Bapak Ibu. Nah, terus saya mau riset ini kan student entrepreneurship ya. Jadi saya kaitkan nanti em, karena narasumber adalah mahasiswa yang mengikuti pelatihan entrepreneurship. Misalkan begitu ya. Jadi tetap bidangnya entrepreneurship di lingkungan kampus. Terus kaitkan dengan nilai keislaman. Misalkan ya Bapak Ibu pengen contohnya ini memperkaya topik ya. Tapi tetap basisnya adalah entrepreneurship atau student entrepreneurship. Lalu saya enter. Nah, ini kita pelajarin satu, topik dua, topik tiga, topik empat, topik lima. Misalkan seperti itu. Kalau sudah ada lima, ada enam, atau Bapak Ibu bisa mau 10 misalnya, silahkan ya. Tapi supaya bervariasi, maka kaitkan-kaitannya ini apa namanya lebih diperbanyak lagi ya. Misalkan terserah Bapak Ibu, misalkan dengan bank digital kah, kaitkan lagi dengan sesuatu yang sifatnya eh, lebih kekinian. Alright. Nah, sekarang topik satu, misalkan gini, fokuskan ke topik satu. Buatkan 5 pertanyaan terbuka. Nah, saya ulangi lagi, narasumber adalah buatkan pertanyaan terbuka untuk survei. Katakan, Pak, saya menggunakan survei rencananya ya, kurang lebih gitu. Narasumber adalah mahasiswa semester eh, eh, mahasiswa minimal tahun kedua. Berarti mahasiswa semester 3 ya, sampai semester akhir. 5 pertanyaan terbuka untuk survei narasumber. Jadi untuk penelitian kualitatif, kita bisa mengumpulkan data kan bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Ada misalkan interview, ada in-depth interview, ada focus group, termasuk juga ada survei. Nah, survei ini akan sangat membantu Bapak Ibu menghemat tenaga dan waktu. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu daftar pertanyaannya. Oke. Jadi joy of missing out itu kalau FOMO kan kayaknya ada sesuatu yang sifatnya baru, terus orang berbondong-bondong pengen lihat gitu. Atau kalau itu makanan pengen beli. Kalau itu tempat pengen
mengunjungi. Tapi kalau joy of missing out itu sebaliknya. Ada orang-orang tertentu yang justru menghindari hal-hal yang sifatnya viral. Wah, ada restoran baru buka viral. Nah, ada orang tertentu yang enggak, enggak mau males gitu ya. Jadi ini kebalikannya dari FOMO. Bapak Ibu, we have four pertanyaan terbuka. Dan ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Tinggal copy paste aja. Ini topik kedua. Lalu kita siapkan topik ketiga dan seterusnya. Ya, ini untuk jadi bagaimana AI membantu kita menciptakan tujuan-tujuan penelitian. Ya, tapi di dalam hal ini kita buat pertanyaan-pertanyaannya dulu. Kita tidak menyiapkan proposalnya untuk pada saat ini. Jadi levelnya itu adalah kita menyiapkan apa yang kita buat udah langsung to the point ke instrumen. Teori bisa kita buat, bisa kita cari setelah pengolahan data, setelah kita tahu hasil penelitiannya seperti apa. Jadi teori mengikuti hasil penelitian. Ya, begitu caranya Bapak Ibu untuk membuat mengembangkan payung penelitian untuk kurun waktu tertentu dengan jumlah em, Bapak Ibu mau bikin berapa proyek gitu berdasarkan disertasi atau tesis supaya tetap mengikuti hasil penelitian terdahulu ya. Oke, nah dari sini kita akan buatkan kuesionernya seperti apa. Oke, tapi sebelum dimulai, saya ingin buka sesi tanya jawab dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan ya, Bapak Ibu. Eh, Barangkali Bapak Ibu mau coba dulu menggunakan masing-masing judul penelitian, masing-masing judul tesis atau disertasi. Silakan dicoba dulu ya. Saya kasih waktu beberapa menit. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan ya Bapak Ibu. Ibu Julianti Marbun. Yes, please. Oke, selamat malam, Prof. Ini suara saya kedengaran ya, Prof, ya? Kedengaran banget Ibu. Terima kasih, Prof. Jadi begini, Prof. Kebetulan S1 saya itu kan bidang teknik lingkungan tuh. Terus S2-nya ilmu lingkungan. Nah, kebetulan S1 itu lebih ke rehabilitasi lahan. Lalu yang S2 itu ke penurunan budidaya tanaman mendong, Prof. Di Sleman waktu saya penelitian. Nah, jadi saya sekarang kan home base-nya di Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Prof. Nah, kemudian kami itu dari bagi skup dari Kaprodi itu untuk bidang saya itu kebetulan pengendalian polutan dan kualitas. Nah, penelitian yang sudah saya lakukan itu untuk polutannya dengan pencemaran tanah maksud saya dengan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk taman wisata. Nah, jadi kira-kira apakah saya bisa mengambil disertasi saya itu mengacu kepada penelitian yang sudah saya lakukan dengan mengabaikan penelitian waktu S1 atau S2 saya. Maksud saya lebih kepada penelitian-penelitian yang saya lakukan pada saat saya menjadi dosen. Apakah itu bisa, Prof? Itu aja, Prof. Pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu Julianti saya langsung jawab ya. Jadi, untuk mengurus ke lektor kepala dan ke guru besar, kita hanya wajib mengikuti penelitian disertasi, which is yang S3. S1, S2 kita harus abaikan. Bukan harus ya, boleh diabaikan. Karena yang dilihat hanya bidang keilmuan di S3. Begitu ya, Bu Julianti?
S2-nya, S1-nya boleh diabaikan. Kenapa saya menggunakan kata boleh? Karena ada beberapa dosen yang ingin menggabungkan antara bidang S2 dengan bidang S3. Itu juga diperbolehkan, tapi fokusnya tetap S3. Seperti saya S2-nya Marketing Communication, S3-nya Marketing eh, Tourism. Jadi saya gabungkan antara Marketing Communication dan Tourism gitu loh, Bu. Ya, jadi buat Bapak Ibu semuanya, jangan ragu, kita hanya fokus di S3. Oke? Oke ya, Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan bagaimana misalkan oh atau gimana? Saya ke teman-teman yang kuantitatif dulu ya, teman-teman yang kuantitatif. Sebentar. Oh, tapi kalau kuantitatif nanti saya chatnya sebentar. Berarti harus new chat ya. Oke, saya share dulu. Nah, teman-teman yang kualitatif, yang kuantitatif, di sini saya copy paste yang tadi ya, from yang tadi, buatkan 6 topik penelitian. 6 topik penelitiannya saya ganti, buatkan 6 kerangka teori yang berkaitan dengan bla bla bla, kaitkan dengan narasumber saya ganti dengan responden ya, kaitan dengan sebentar, join. Setiap kerangka teori terdiri atas 5 variabel. Begitu ya. Lalu saya coba enter. Hasilnya akan seperti apa? Bapak Ibu sambil menunggu ini keluar semua, mohon maaf di sini lagi ada ajan. Saya jadi ini dulu ya. Saya post dulu. Oke, Bapak Ibu, tadi em, setelah melihat hasil yang di sini, saya kurang puas ya. Lalu saya copy paste dan saya tambahkan informasinya seperti ini yang baru. Nama-nama variabel harus yang umum ada di penelitian-penelitian terdahulu. Nama variabel dalam bahasa Inggris. Ini untuk memudahkan ya Bapak Ibu. Jadi, oke, mohon maaf, kembali ada azan.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi di sini saya sudah memiliki kerangka teori. Buat teman-teman yang biasa menggunakan kuantitatif, udah tahu ya di sini. Eh, Tinggal nanti menentukan di sini misalkan contoh framework satu, kedua, tiga dan seterusnya. Di sini yang menjadi langkah berikutnya adalah ya Bapak Ibu, yang paling mudah adalah misalkan begini. Fokus ke framework atau kerangka satu ya. Buatkan 5 indikator untuk setiap variabel. Indikator diadaptasi dari jurnal-jurnal terindeks Scopus. Terus indikator berupa kalimat SPOK dengan subjek saya ya, dengan subjek saya. Eh, Cantumkan sitasi untuk setiap variabel, terus lampirkan daftar pustaka. Nah, ini
Prompt yang sama bisa digunakan untuk kerangka 1, 2, 3, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini misalkan kerangka teori, indikator untuk entrepreneurial intention diadaptasi dari Liniero dan Azizan, ya, dan seterusnya. Contohnya begitu. Nanti di bawah ada daftar pustaka. Bapak Ibu, untuk sitasi ini harus dikonfirmasi dulu ya, dipastikan bahwa mereka daftar pustaka ini, sitasi ini sesuai memang ada di Google Scholar ya. Misalkan saya ambil di sini dan ternyata ini benar. Kalau benar ini bisa kita gunakan. Kalau tidak benar, maka kita minta revisi supaya si AI ini membantu kita mencarikan yang sesuai. Begitu ya, nanti ini cek satu persatu. Ini singkat cerita, kita melewati, eh, kita lewatkan itu. Berarti Bapak Ibu ini udah punya indikator untuk setiap variabel, ya. Nah, teman-teman yang tadi kualitatif pun sudah ada daftar pertanyaan. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat kuesioner online. Bapak Ibu bisa menggunakan Gform atau menggunakan apapun. Kalau saya biasanya menggunakan eh, form ya, Bapak Ibu, menggunakan Microsoft Form. Oke, sambil menunggu itu kita eh, saya undang Bapak Bahtiar. Bapak Bahtiar, are you there? Okay, Ya, so if you have something in common atau differently, please hmm, advise us ya. Jadi barangkali ada pendapat lain. Bapak oke. Ibu yang belum mengenal Pak Bahtiar, sebagian barangkali belum ikut ya. Jadi minggu lalu kita ada pertemuan Zoom pertama dengan Pak Bahtiar dan sekarang kita pertemuan kedua ya untuk kolaborasi non-finance ya, untuk teman-teman finance yang menggunakan data sekunder bisa tetap mengikuti, cuma nanti bersama Pak Aslam ya, yang dari MSU. Pak Batiar silakan. Oke, Pak Ustaz. Saya hari Jumaat saya ke ONJ untuk siapa yang di ONJ yang sudah ikut uh, pada hari Jumaat hari itu? Ada tak di sini yang bergabung di hari ini? Tidak ada, eh? I think the different group. Kalau different group, saya mau share the same slide. Just to give you the idea how kalau saya okey yang Pak Ustaz punya tadi itu adalah cara saya yang seterusnya lah, tapi sebelum ke situ saya ada teknik lain ya, teknik lain untuk memastikan bahawa uh, we have a very good framework before we proceed for the next AI punya assistant lah. Okey, saya share saya punya slide ya. Mungkin boleh lihat. Okey, yang ini yang saya share hari itu. Uh, boleh boleh lihat tak? Ya, sudah masuk. Sudah masuk ya? Okey, saya terus ke sini. Saya punya konsep, saya menggunakan punya Jaworski and Kohli punya approach. Jaworski Kohli approach dia punya konsep dia adalah begini. Okey. Konsepnya adalah antecedent, focal construct, consequences. They call AFC. Okey, sebelum kita tanya ke AI, what is the antecedent of the focal construct, what is the consequences of the focal construct, kita kena faham dulu apa kita punya focal construct, the main construct that we want to pursue with our research. Biasanya saya buat brainstorming session lah. Contohnya kalau di sini, uh, saya mau tanya, kalau biasanya saya akan tanya kepada partisipan dalam workshop saya, apakah focal construct bagi riset mereka? What is your focal construct of your research, your domain, your field of study? Siapa boleh ada yang nak cuba? Sesiapa?
Anyone? Saya akan gunakan contoh itu untuk seterusnya, untuk penjelasan seterusnya. Halo, Halo, uh, ya, Ibu yes. Eda. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Doktor, saya dari School of Communication. Mhm. Saya PhD student di USM, Malaysia, Penang. And maybe I am a specification in communication and technology. Okey. Ah, Communication dengan teknologi is a yes, broad, dia masih lagi broad. Konsep communication adalah field, bidang. yes. Teknologi is a tools ataupun tools. So di dalam communication technology tu, what is your specific area yang nak dibuat? I am learning about critical media literacy for Generation Alpha. Still broad, still broad. Digital literacy, maybe digital literacy. So, okay, Yes. once you understand that, you want to study about digital literacy. Digital literacy is a part of technology lah. Biasanya dia akan ada teori-teori teori-teori teknologi and communication. Macam contohnya teknologi acceptance model, Yes. maybe teori-teori gratification theory kan. Yes. Yeah, related to that communication and technology. So digital literacy, what you want to study about the context here, di mana? Mm. I am context for media studies. Tak, Media siapa? media. Siapa? Literacy tu among who? Oh, Among among Generation Alpha. generation Gen alpha itu adalah generation yang maybe born after 2010, okay. 2010 until 2024. So you want to know because when you talk about the focal construct or any variable, the variable must be measurable. You need to understand that. Variable Mm. must be measurable. Contohnya literacy. Kita tak tahu Yes. literacy itu apa di kalangan generasi alpha. Adakah high or low? We Oh, can we can measure that. uh, Adakah dia literate or unliterate? uh, maybe I am reading baca literatur terdahulu lah, doktor, Hmm. and I am found about the Generation Alpha maybe decrease for critical media literacy because Generation Alpha born in digital native. Okay, so the focal construct is about something that you can call them as a measurement, as a variable. Contohnya, kita kata, okay lah, let's say your focal construct adalah literacy punya level of literacy. Yes. Level of literacy among the alpha generation, you can measure either that high or low. Itu penting Yeah. ya. Dalam Yeah. kuantitatif, yang perkara penting kita punya variable mesti measurable. Measurable Okay. maknanya we can give a balance to that. We can give a value. Contoh, saya bagi contoh, mobil, car. Okay. Car is a not the variable. Hmm. But when you talk about the quality of car, Yes. then that is a variable. Okay. Because the quality you can measure, high quality or low quality. But the car is a very abstract concept. Hmm. Jadi begitu juga kalau yang lain-lain pun sama kalau nak faham dia adakah variable itu measurable or not measurable, kita boleh bagi value, kita boleh measure dia. Okay, Contohnya doktor. sungai. Sungai tak boleh kita tahu what is sungai is a abstract, is something nouns. Tapi kita boleh kita boleh measure sungai itu panjang sungai, lebar sungai, Yes. kedalaman sungai. Okay. Okay, so Okay, doktor. that one can be measurable, then can be part of the kita punya variable. Okay, Okay. once okay, yang ni kita gunakan tadi yang Eda punya contoh, the level of literacy. Okay, the Yes. level Yes. literacy is your focal construct. But now, how you want to know that the level of literacy among the Gen Alpha, then we can go back to the Pak Ustaz punya strategi. We ask AI. So, Okay. okay, Not saya tanya. not So the focal construct is must be the first one. So, okay. lepas itu, okay, saya pergi ke AI. Saya tunjukkan bagaimanakah kita nak guna AI.
untuk kita apa kita panggil prompt. Saya Yeah. betul gunakan ChatGPT lah. Okay, ChatGPT. So what you can prompt here, contohnya, saya share saya punya, okay, saya share saya punya ni. Nampak ChatGPT ni kan? Yes. Okay. Okay, now once you confirm your focal construct, you confirm your context, kita boleh prompt, kita tanya dekat ChatGPT, please suggest the antecedent. Antecedent you should put S. Kita nak lebih daripada satu. Sebab ChatGPT ni dia please suggest the antecedent and consequences. Sebab kita nak gunakan Jaworski and Kohli, we want to know that what the antecedent to the literacy level, then what with the literacy level, what is outcomes, the Okay. consequences. This one we want to come out with the structure modeling untuk level PhD. Okay. Please suggest the antecedent and consequences. Consequences pun with S of digital literacy among alpha Yes, generation alpha. generation. Yes. Generation alpha generation. You want to focus in Indonesia or you want to focus in general? I'm comparative Malaysia and Indonesia, Doctor. Generation in Malaysia and Indonesia. Okay. Kita minta provide the in-text citation. Maknanya nanti dia akan bagi kita citation, in-text citation in APA format, because you want to put that into format to support the suggested variable. Okay. Dan kita juga minta dia bagi dalam bentuk reference yang dalam APA format. So also provide the references list in APA 7 format. Kalau nak minta Chicago lah. Kalau teknik dia adalah APA, saya tunjukkan. So now you punya focal construct adalah literacy, the level of literacy. So suggested digital literacy among youth ni dia kata parental factors, antecedent dia. So if the parent dia okay, support with that literacy, ataupun dia kata parental digital literacy akan membantu alpha ini juga akan tinggi dia punya literacy level. Yes. Access to technology use, education factor. If they have a good education, they have a good in the literacy. So dia bagi dalam empat lah. Dan empat ni semua ada literature to support. Okay. Suggested consequences, outcomes. Apabila we talk about the operationalization of model. You have in the center adalah kita punya literacy level among alpha, antara high or low. Antecedent dia adalah parental factors, education factors, dia punya skill. Then what is outcomes? What is the outcomes from that literacy? Dia kata literacy ni outcomes dia akan educational and academic outcomes, increase learning engagement, online opportunities, dia akan expand online opportunity, online safety risk management and social development. So dia akan bagi kita reference APA list, same like what Pak Ustaz beritahu tadi. You need to check again, even though they give you all the link and also the DOI number, but make sure you need to change that. So apabila kita dah dapat begini, kita pergi balik ke tadi, ke model yang saya cadangkan tadi. Then now you put as a focal construct is your digital literacy, kan, the level of digital literacy. Then antecedent dia, parental factors and all the factors that AI give to you. And consequences is the you can choose. This is what we call a Jaworski and Kohli logic model for the structural modeling.
So, ini adalah cara yang paling mudah untuk come out with the model. Sebabnya untuk S3, kita tidak begitu, dia can be from theoretical framework or theoretical concept, theoretical framework, atau can be from the conceptual framework. Tapi Jaworski and Kohli, basically, you will develop your model, your framework from the conceptual. Because you are the apa dipanggil daripada literature yang ada, then kita mesh with this logic, then at the end you come out your own model for your research. You not duplicate. Kemudian selepas saja selesai ini, dah dipilih, barulah kita akan tanya kepada ChatGPT, what is the underpinning theory can explain that framework. Contohnya, saya bagi balik semula kat ChatGPT. Contohnya, begini. Sekarang ni, kita minta ChatGPT, please discuss please discuss the antecedent. Antecedent ni kalau kita pilih, katalah antecedent yang kita pilih adalah parental factor. Parental factor dia kata parent education and status. So kita ambil satu parental digital literacy. Maknanya kalau parentnya ada tinggi literacy, dia akan tinggi dia punya level. Kemudian kita tengok access to technology use. Mungkin kita kata frequency access to digital tools. Kita ambil satu lagi. Kita kata, okey, dia punya antecedent yang kedua adalah access to digital tool, adalah antecedent kepada level of literacy. Kemudian learning environment. Okey. So contohnya kita ambil tiga lah dulu, tiga. Okey. Please discuss the antecedent and consequences. Consequences ini kita ambil lagi tiga atau dua. Untuk kita ambil dua sajalah sebabnya kita nak model tu dengan 5 variable. Consequences dia kata with the good literacy level, Gen Alpha akan increase dia punya online opportunities. Ataupun kita boleh expanded online opportunities. Okay. Dan dia juga akan menyebabkan dia greater social interaction. Okey. Kita dah dapat tu of the level of digital literacy among the alpha generation. Okay. Please provide the in-text citation. Sama juga the in-text citation in APA format. Sekarang ni, tadi kita hanya dapat model saja. Kita dapat model saja. Sekarang ni kita nak minta how that model can work as a framework. So, bila kita tanya ni, dia akan bagi kita dalam bentuk paragraph. So, how the parental factor will affect the literacy. Dia akan bagi dengan literature. Dia kata, parental digital literacy refer to the knowledge, skill and comfort the parent using the digital technology themselves. So, dia bagi kita cadangan. So, dia kata, parent who can mentor their children is using educational apps and who monitor digital engagement, create opportunities to enhance digital skill development from a young age. So, yang ini dia akan bagi kita dalam bentuk teks, menyokong support whatever that we have antecedent. Sama juga dengan access to digital untuk antecedent dan learning environment. Okay, dan consequences dia adalah expanded online opportunities. Dia kata when children become digital literate, they can access the wider range of online opportunities. So, now you can come out with your own model. At the focal construct is the level of digital literacy. You punya variable untuk antecedent ada 3, parental digital literacy, access to digital tools and learning environment, and expanded ni.
Kemudian, Eda, you want to know that what the best theory can underpin this idea. So you can ask, please suggest the suitable theory or theories lah, maybe more than one, theories that can underpin, underpin the above model. Discuss how the theory, how the application of the theory. So, apakah teori yang sesuai? Kalau kita kata tadi, digital literacy ni biasanya teknologi as a model, gratification, kan, that model. Tapi, we not sure. So, now, kalau ikut itu, dia kata, apa yang sesuai adalah SCT, Social Cognitive Theory. Dan dia bagi reason why SCT is a suitable. SCT explain how learning occur through the observation, modeling, and environment interaction and self-efficacy. We know that SCT is Bandura lah. Then application of the model, they give all this. Yang kedua, dia kata ecological system theory. And yang ketiga adalah digital divide theory. So you can read that. You see that kita kata tadi UGT kan, gratification theory juga can be one of the element. So yang ni self-determination theory, maybe because certain variable maybe is not fit with the gratification, they need another theory. So bila kita dah ada ni, dia akan bagi kita explanation how this theory can frame to your model. Dia kata parental digital support by SCT. Learning environment, because you know why you need more than one theory, because you come out with the conceptual model, which is that the conceptual model come from the different angle of the field. Dia lain kalau kita ambil daripada theoretical framework. Because theoretical framework is already there, the variable. But the variable ni datang daripada pelbagai source. That's why they need more than one theory. So, dia kata daripada yang atas tu, yang paling sesuai teori, dia kata ada 3 ni. Dia kata 3 ni cukup untuk combine. Dia kata ecological system theory, SCT dengan UGT. So, the 3 theory can also enough for you to explain the whole model. So inilah yang, dan dia kata if you want to I know to concept hypothesis, sebab dalam proses untuk buat framework, you should come up with the hypothesis. Okay, kita kata please yes, what is hypothesis? Please develop the conceptual. Sebab dia kata conceptual hypothesis, because you develop the model based on the conceptual hypothesis. Develop the conceptual hypothesis supported by literature. Okay. So, dia akan bagi, dia kata ada 8 possible. Daripada 5 variable tadi, dia kata kita boleh come out dengan at least 8 hypothesis. So, hypothesis yang dicadangkan adalah parental digital literacy, positive influence to the digital literacy among Gen Alpha. Kemudian, access digital, H2, H3. So, semua dia bagi dalam bentuk. Then, you know, you can come out with all the chapter 2. Dan dia cadangkan kalau nak ada mediation, because we have a variable in the center, we also can test the level of literacy sebagai mediating effect to the model. Tu dicadangkan digital literacy mediate the relationship between parental. Dia bagi mediation option, but it's an option depend on the theory. So akhirnya kalau kita minta dia, okay, kita minta dia please draw the framework based on the above information. So dia akan drawkan untuk kita punya jadi inilah you punya conceptual model before you go to another level, chapter 3. So at least at the
conceptual level, you have done all this model. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, depend. Okay, so ini salah satu teknik lah, teknik untuk sesiapa. Uh, dan akhirnya, okey, saya bagi contoh lah, mungkin ni lambat. Saya bagi contoh satu artikel yang baru publish, baru saya rasa dalam semalam. Paper yang kami publish di, sekejap saya buka paper ni dulu. Tapi yang ini saya gabungkan antara bibliometrik and nampak tak artikel ni? Okay. Yeah. Okay. This is article. Artikel ni adalah conceptual article, bibliometric and conceptual article. Tapi macam Prof Ustaz kata, untuk di Indonesia mereka tidak begitu encourage. Tapi untuk come out with the idea, the conceptual is based on this. This one I combine the educational, the bibliometric conceptual dengan concept paper. So kita punya main construct adalah mindfulness among the education workplace. Mindfulness, okay? Saya gunakan all this model, core concept of mindfulness, all from the literature. Then after that, kita gunakan data from the 2000 to 2004, terdapat 1052 artikel yang terkait dengan mindfulness. Setelah kita buat screening yang terkait mindfulness dalam bidang pendidikan, education, hanyalah 242 for the last 5 years. Jadi kita gunakan 242 as our base number of article. Daripada artikel tu kita buat mapping dalam menggunakan bibliometrik. So, daripada bibliometric mapping, dia memecahkan mindfulness ni kepada 4 kluster. Kluster dia kata, Cluster 1, Teacher Wellbeing and Mental Health. Cluster 2, Mindfulness Intervention and Training. Cluster 3, Student Development and Educational Psychology. Dan keempat, ini bibliometric part. Lepas saja bibliometric, then kita buat macam yang tadi tu. Kita nak tengok how the cluster ni can be a conceptual model. Dan akhir sekali, kita minta ini dia. Inilah model tadi tu. Model yang kita, tapi model ni saya letak semualah because of this conceptual paper. So the focal construct adalah core mindfulness mechanism, adalah focal construct. Antecedent yang kita generate from the literature, from the article 242 tadi. This one we are very selected, only 242 article. So kita dapat item-item ni. Dia kata antecedent terbagi pada dua, iaitu organizational antecedent dan juga social relational. So this adalah dia punya variable-variable. Dan apakah consequences-nya, outcomes-nya adalah teacher well-being, reduce burnout, teacher retention, itu individual outcomes. Kalau interpersonal outcomes, teacher student, school, this one. Tapi dalam kes ini saya juga dalam 242 juga ada bercerita tentang moderating variable. Jadi yang ini adalah kita punya future direction. So this article hanyalah sebagai conceptual paper for the future agenda, future research agenda. Kita dah buat analisis bibliometrik, kita dah buat analisis daripada 242 tema-tema yang ada untuk 5 tahun tentang mindfulness, dan ini adalah cadangan dia. So in the future, siapa-siapa yang nak buat tentang riset tentang mindfulness in the education workplace, you can consider all these variable. Dan variable ini juga telah kita bagi dalam bentuk literature. This one. Kita dah bagi dah how dia ada multi-level outcome in the educational workplace. So itu adalah teknik yang biasa saya gunalah. Okey, teknik yang biasa saya gunakan Jaworski-Cohley logic, dan juga I use another variable. Satu lagi Pak Ustaz, saya nak share. Contoh tadi kita dah dapat antecedent, consequences dengan outcomes kan. Masalah yang the main problem is our literature. Sometimes our literature yang dibagi oleh AI is not valid. So, apa yang saya buat, saya gunakan Scopus AI untuk dapatkan
the relationship. So I share with you siapa yang ada account mungkin boleh buka Scopus AI. Tapi saya gunakan saya punya UUM punya account. Saya buka Scopus AI. This is another technique lah. Scopus AI. Ya, saya share yang ini. Ini adalah Scopus AI. Okey, tadi kita sudah dapat antecedent, consequences, focal construct dengan antecedent. In order for us to get the article or the explanation, the relationship one by one, hypothesis tadi, kita ada 8 hypothesis. So biasanya saya akan gunakan AI untuk bantu untuk dapatkan literature to support that relationship. Kalau Scopus AI, kita takkan ada isu fake or fabricated punya apa ni reference. Kerana dia akan ambil apa yang ada di AI. Apa yang biasa saya buat, saya akan kata, please discuss saya biasanya saya akan copy dia punya hypothesis. Katalah kita ambil hypothesis pertama. Please discuss the relationship between parental factor and the literacy level digital literacy level among the Gen Alpha in Malaysia and Indonesia. So yang ini kalau dia bagi dia punya artikel itu memang betul. Kita tak perlu ragu lagi sebab dia memang dalam senarai Scopus. So dia akan bagi dalam bentuk sintesis. Okay. So dia kata what is relationship between parental factor and this one. So dia akan bagi, dia kata okay, to discuss the relationship between parental ini, dia kata parental education level. Higher parental education level are positively associated with the better digital literacy among children. This is because educated parents are more likely to engage in the active mediation and provide a conducive learning environment for the digital skill development. So where is the reference? Dia kata number 1 and number 2. Ini reference number 1, ini reference number 2. Kalau kita klik ni, kita akan copy, kita jadikan ini sebagai, terus masuk dekat you punya reference list. Jadi ini memang clear. So tidak akan ada masalah fabricated ataupun fake punya reference list. So biasanya saya begitu. So in summary Pak Ustaz, in summary basically saya akan menggabungkan antara Jaworski and Kohli logic punya approach, iaitu AFC, antecedent, focal construct and consequences, which is that I try to find out the focal construct mula-mula dan AI akan bantu saya untuk cari antecedent dan consequences, dan untuk pastikan the relationship itu betul, I will use the Scopus AI untuk dapatkan, dan ini dia bagi dalam bentuk justification. Dan akhir sekali dia akan bagi ni. Jadi kita boleh pastikan bahawa the first relationship is supported by literature. How many literature? Ada 2 literature yang support. 2. I think kat sini ada 2 lah. 9, ada 9 reference. Dia kata 9. You click more, then you can show all the 9 lah. Ada 9 artikel yang support the first hypothesis. So, itulah teknik yang biasa saya guna untuk develop the first layer of research idea. At least you can, once you clear your chapter 2, then you can proceed with the chapter 3 and 4. Kerana apa? Untuk artikel-artikel yang ingin dipublish di Q1 atau Q2 for the reputable journal, they are always want the article very complete with the clear literature
and also dia nak theory contribution especially. So itu sajalah yang setakat ni. Kalau ada siapa yang nak tanya, then I can respond lah. This is what I sharing my technique to come out with the research idea. Okay, Pak Prof Ustaz. Alright, thank Thank you. you, Dokter. Ibu Eda gimana? Iya, You got some insights? sudah dapat pencerahan, Prof. Terima kasih, Dokter Batiar Muhammad. Okay. Okay. Jadi basically apa yang disampaikan Pak Bahtiar dengan apa yang saya tadi demonstrasikan similar ya. Cuman kalau saya menggunakan gaya cowboy, it means to the point ya. Kalau Pak Bahtiar mundur ke belakang menggunakan konseptual yang Bapak Ibu untuk akademik ya, untuk akademik terutama tadi sepertinya emang untuk teman-teman yang lagi studi S3 gitu ya, it is very tahu lah basic knowledge how to do gitu. Oke, dibandingkan dengan saya yang lebih ibaratnya lebih vulgar, lebih instan gitu ya. But anyway, Bapak Ibu, manapun it will be okay ya. Yang penting artikelnya jadi gitu. Em, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, langsung Izin saya bertanya, share Prof. how to make a digital questionnaire. Izin Ada bertanya, Ibu Prof. Airin, Yes. Selamat ketemu lagi. malam. Iya, Ya, Prof. Selamat malam. Selamat malam, Mr. Dr. Bahtiar. Yeah. Thank you for the insight. Although I'm not doing thesis or dissertation anymore, but this is very good to generate ideas for continued research, right? So I want to ask, after you find that what you saw just now, how do you choose the respondents, and then also uh, how we point that the novelty and the urgency to do the research? Because I mean we yeah, you go from the FG, Yeah. not the phenomena, and also the technique analysis data. If you are, I'm a quantitative researcher also. So what should we use? A PLS SEM, or Yeah, can you the give structural idea? Thank you. structural modeling should be PLS or AMOS. That one, that the idea that I share with you is the idea for the structural modeling model. So, okay, you talk about novelty. This is the way how you want to come out with the novelty of your research. Because when you develop that model, follow the Jaworski and Jaworski and Kohli logic, you totally come out with the new model. There is no model similar like what you develop from the previous article. Kerana kita ambil daripada konsep-konsep daripada multiple information. So, okay, that what I show to you, the demonstration about, you can see that we can simply take that one, the idea, then we can, within 15 minutes, we can come out with the model. That the model, kalau you pergi check dekat mana-mana literature or artikel yang tadi yang saya buat yang untuk Ibu Eda tadi, of course, there is no the same model that we create right now. Dia akan tidak sama. Mungkin dia ada variable yang ni tapi dia tak ada variable ni. So that model is totally the novelty because you create the new model which is not available in the literature anymore. Itu adalah teknik. So kenapa saya mengajar teknik research yang agak empirical ataupun agak begitu strong, rigor, kerana nanti dia akan problem nanti Ibu, kalau Ibu buat research yang asal-asalan, ambil saja daripada existing, then literature daripada existing literature, then you just change a bit, maybe pernah buat di Amerika, nak buat di Papua, nak buat di Aceh. So they have no novelty of your framework kerana you adalah duplication of the previous framework has been done in other context. Dan itu agak sukar untuk menembusi jurnal-jurnal Q1 atau Q2. Kita akan ada problem. Satu, the originality of the idea is a duplication.
And kita juga akan ada masalah dari segi yang kedua adalah the rigidity of the model. So kalau untuk mahasiswa S3, saya akan gunakan teknik ini. Kerana apabila mereka nak justify the novelty itu, mereka mudah. Kerana mereka create the new model, the new framework. So the rest, so itu adalah teknik lah. Menjawab tak, Ibu Airin? Okay. Sudah menjawab. Terima Okay. kasih, Dr. Bahtiar. Can you share the prompt in the chat maybe? Okay. That is I always change the prompt, depend on the situation. But I can give you the standard prompt. Okay, Standard thank you prompt. very much. Okay. Terima kasih, Prof. Suhud. Terima Ya. kasih ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membuat kuesioner. Ini saya tunjukkan dulu step by step untuk yang membuat survei. Jadi Bapak Ibu tergantung, Bapak Ibu kan ada yang memang senang kontak ya, one by one dengan si narasumber. Tapi bisa juga kita tanpa kontak sama sekali, dalam arti tidak direct. Kita menggunakan kuesioner, dan kuesioner itu bisa online. Pertanyaan-pertanyaannya terbuka seperti yang tadi sudah saya demonstrasikan. So, saya menggunakan Microsoft. Kalau tadi pakai Copilot dari Microsoft, nah sekarang di Microsoft itu ada form ya, Microsoft Form. Bapak Ibu bisa coba. So, new group form. Oke, saya mulai dari sini. Nah, saya langsung to the point dulu ya karena yang saya butuhkan ada yang bentuk pertanyaannya itu questions dalam bentuk terbuka. Oh, I'm so sorry. Sebentar. Ini kayaknya nggak bisa ya. Ini required dan long answer. Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaannya kita kembali ke sebentar ke Copilot tadi. Nah, ini tinggal di gini aja ya Bapak Ibu. Tinggal di copy paste, dan itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Ini satu, terus kemudian pertanyaan kedua masih teks juga, dan ketiga dan keempat ya. Bapak Ibu tinggal buat saja. Maaf, Prof, belum kelihatan. Izin, Prof, belum terlihat, Prof. Hah? Belum. Belum Alright, terlihat, Prof. sorry. Hah, gimana Bapak Ibu? Masih belum, Prof. Belum ya? Oke, sebentar. Jadi saya tuh punya kuotanya kayaknya habis ya. Udah kebanyakan kuesioner. But anyway, saya coba. Oke, sebentar. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Kelihatan nggak sih? Masih belum, Prof. Belum, Prof. Masih muter-muter, Prof. Oke, sebentar ya. I don't know what's going on here. Udah bisa ya? Sudah, Sudah. Prof. Oke. Nah, tapi bukan itu yang akan saya share. Saya buka. Oh, ini Oke. Tadi pertanyaannya ya. Saya ulangi dari sini. Pertanyaannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal sama seperti kita bikin kuesioner online. Ini pilih long answer. Tapi saya nggak mau menganggap Bapak Ibu udah paham semuanya karena di beberapa kelas saya suka suka ada aja yang belum paham gitu ya. Jadi, oh God, Bapak Ibu punten banget ini ke begini ya.
Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya bikin ini aja ya, make it simple, bikin pertanyaan, sorry. Tadi kemana ya? Saya cuma 2 contoh aja ya dari 5. Bikin pertanyaan jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Karena kualitatif, si responden akan mencoba menuliskan in in very apa nulisnya lebih bukan sekedar klik-klik karena mereka harus bertanya. Oke, ini long answer. Kita harapkan long answer ya, walaupun mereka jawabnya pendek ya, kita berharap mereka tulis panjang. Nah, dari sini kita bikin misalkan eh, saya suka kasih kode misalkan US 2026 tahunnya, terus nomor kuesionernya katakanlah kuesioner nomor 1 ya. Judulnya bukan judul ini ya, sorry. Di sini eh, katakanlah Bapak Ibu survei mahasiswa tentang atau survei kewirausahaan mahasiswa. Let's say begitu ya Bapak Ibu. Oke. Biasanya di sini ada description. Misalkan, halo, saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang kewirausahaan mahasiswa. Mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner berikut. Responden yang saya cari adalah mahasiswa aktif jenjang S1 maupun diploma. Diploma tuh bisa diploma 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. Eh, terima kasih. Bapak Ibu bisa panjang lebar bikin halo-halonya, bisa juga sesingkat ini. Salam, misalkan nama saya adalah Brojo Kumboro, misalkan ya. Tinggal disebutkan aja, bisa aja dari universitas mana ya, Universitas Brokoli misalkan ya. Brokolo, oke. Bapak Ibu bisa sesingkat ini, bisa juga Bapak Ibu lebih panjang lagi menjelaskan. Em, ini ada otomatis, ini nggak perlu diisi. Tapi di dalam kuesioner itu, sometimes we need gitu, beberapa pertanyaan yang sifatnya itu screening. Meskipun ini udah jelas mencari mahasiswa, kan saya mencari mahasiswa kan. Saya tulis aja di sini, apakah Anda mahasiswa? Anda, A-nya harus terlalu besar ya. Apakah Anda mahasiswa? Bapak ini, Bapak Ibu untuk menjadi peneliti, membuat kuesioner online khususnya, ini adalah skill basic yang harus dikuasai. Ada jawabannya ya, kemudian tidak. Nah, kalau tidak, kita minta dia stop mengisi. Kenapa? Karena yang kita cari adalah responden yang mahasiswa. Di sini klik required, terus di sini ada segitiga. Tergantung ya Bapak, segitiga, titik 3, tergantung Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa. Kalau kalau Gform ya Google Form pasti berbeda. Di sini ada add branching. Kalau ini kan next ya. Kalau jawabnya yes itu pasti next, artinya ke langsung pertanyaan kedua. Kalau di sini langsung end of the form, artinya dia tidak sesuai, jadi dia kebuang. Saya mundur lagi ke belakang. Pertanyaan kedua masih screening, katakanlah. Atau mungkin, oh ada screening ya, apakah Anda, jadi saya pakai copy aja supaya nggak nulis banyak. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan garis miring eh, kuliah kewirausahaan gitu? Jawabnya ya tidak. Tapi untuk memastikan ini ad branching-nya ternyata ini tetap harus di end of the form. Jadi yang saya cari adalah responden yang
sudah pernah mendapatkan pelatihan. Pelatihan itu bisa pelatihan sehari, atau sebulan, 2 bulan, atau mengikuti kuliah itu bisa 1 semester, 2 semester, dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Em, Selain ini namanya screen ya, menyaring Bapak Ibu, saringan. Kita bisa menambahkan pertanyaan lain. Misalkan pertanyaan untuk memperkaya siapa sih responden kita gitu. Misalnya apa? Misalnya cek apa pertanyaannya? Apa misalkan apakah Anda memiliki usaha sendiri gitu kan? Tapi ini bukan screening. Kalau bukan screening, ini dia jawabnya ya oke, tidak pun oke. Terus tetap required. Required itu artinya si responden harus wajib mengisi. Kalau tidak, si responden tidak bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini saya cek, add branchingnya dipastikan dia next ya, dan ini sudah oke. Begitu Bapak Ibu. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang ini. Kalau sudah ditulis pertanyaannya, lalu saya tambahkan pertanyaan ke profil responden. Misalkan profil Anda ya, ×2, jenis kelamin. Jenis kelamin di Indonesia hanya diakui ada 2 ya Bapak Ibu. Kalau di Malaysia saya nggak tahu, mungkin lebih ya. Kemudian Bapak Ibu untuk berikutnya ini saya copy aja, biasanya usia. Usia jangan ditanya. Ini tergantung karena ini kan mahasiswa, dari mahasiswa diploma bisa sampai juga mahasiswa S3. Mungkin saya akan batasi usianya 17 sampai 20 gitu ya. Jadi ada grup ya. Grup usia 21 sampai 25. Saya tambahkan lagi 26 to 30. Tambahkan lagi 31st to 35, sorry, benar ya, to 35, and then Bapak Ibu kalau capek menulis bisa langsung more than 35 gitu ya, atau bisa didetailkan terus. Berikutnya apa lagi gitu, Bapak Ibu bisa tanya apa ya, mungkin status apa pekerjaan, kalau ini cukup oke lah, tapi kalau Bapak Ibu mau nanyakan hal-hal lain boleh ditambahin ya. So, kalau untuk seperti ini sudah Bapak Ibu. Tinggal kemudian ya kita pengen preview ya hasilnya kayak gitu. Atau misalkan ada style di sini mau pakai warna apa atau mau pakai desain apa, which is bebas. Tapi saya berusaha untuk menghindari supaya nggak fokus responden tuh nggak kemana-mana. But ya just in case you love to put some colors gitu kan, atau mau bikin foto juga nggak apa-apa. Misalkan foto kuning-kuning ini ya, seperti ini ya. That's okay, no problem. Jadi di sini ada preview, bisa kelihatan kuesioner kita nanti terlihatnya seperti apa. Kalau responden mengisi ya, akan berlanjut, lanjut, ya, lanjut, terus dia mengisi. Oke? Nah, untuk menyebarkan kuesioner, Bapak Ibu tinggal simply view response, lalu, sorry, bukan view respon. Di sini ada collect respon. Nah, kalau saya, ini anyone can respond. Lalu ini di shorten, lalu di copy link. Bapak Ibu bisa pakai Bitly supaya customize, atau ini copy ini langsung disebarkan ya. Bapak Ibu punya pilihan menyebarkan sendiri, ya misalkan mau ke kelas-kelas disebarkan, atau kalau eh, saya menggunakan jasa ini Bapak Ibu. Jakpat for University. Ya, jadi ini saya demonstrasikan supaya Bapak Ibu nanti punya alternatif ya menyebarkan kuesioner. Jangan sekali-kali menggunakan jasa menyebar kuesioner di Shopee, Bapak Ibu, karena mereka
yang isinya itu bukan manusia, tapi mereka menggunakan eh, di ini ya, di copy, di apa, sorry, data itu dimodifikasi, dibikin robot gitu ya. Oke, sebentar, baterai saya habis, saya cas dulu. Nah, ini saya simulasikan supaya Bapak Ibu bisa tahu kira-kira biayanya berapa. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak. Ini linknya yang tadi saya linknya saya taruh di sini. Judulnya apa? Saya kembali ke kuesioner untuk copy paste judul. Judulnya adalah ini US sekian sekian. Ini saya simulasi aja ya. Jumlah pertanyaan. Nah, kembali ke sini. Ini saya tutup. Jumlah pertanyaan tuh mulai dari sini. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh. Nah, ini ada 7 pertanyaan. Ya, ada 7 pertanyaan Bapak Ibu. Sedikit sekali kita tulis pertanyaannya 7. Namun demikian nanti sama si adminnya si perusahaan ini yang Jakpat for University ini bisa aja sama mereka dihitungnya berbeda ya. Jangan kaget. Deskripsi, misalkan survei tentang kewirausahaan mahasiswa. Bapak Ibu kalau punya platform lain ya selain dari si Jakpat ini boleh share ya. Kalau udah di sini kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kriteria responden ya. Usia minimal 17 tahun dan mahasiswa aktif S1 atau diploma. Oh ya, ini yang S2 S3-nya mestinya nggak termasuk. Bapak Ibu mau pakai berapa hari pasang iklannya? Ini tergantung kalau misalkan kadang kita ini kan jadi kayak ada daya tarik atau tidak punya daya tarik. Jadi kadang-kadang saya misalkan sebar kuesioner 1 hari. 1 hari saya cari 200 responden minimal itu bisa dapat. Tapi bisa juga saya taruh 1 hari itu 200 nggak dapat sehingga saya minta perpanjangan. Nah, selanjutnya saya bisa aja pakai 2 hari. Sama 2 hari juga kadang tercapai, kadang tidak tercapai. Jadi it depends on you ya Bapak Ibu mau pasang berapa. Lalu di sini untuk memberikan daya tarik ya, jadi kita tuh bisa, jadi si platform ini jadi mengenerate akan memilih responden yang apa ya responden yang beruntung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngasih 25.000 untuk 2 orang atau bisa lebih dari 2 orang. Maksimum itu 5. Kalau kita mau kasih 9, nggak bisa ya, karena maksimum 5. Misalkan Bapak Ibu sekaya apapun, ini dibatasin ya. Tinggal lanjut aja nanti. Nah, begitu lanjut, nah tinggal Bapak Ibu nanti isi-isi ya, nanti akan harganya ini estimasinya 275.000 ya Bapak Ibu. Nanti begitu dilanjut-lanjut terus nanti nunggu 1-2 hari si si admin ini di hari kerja ya mereka akan memberikan em, kayak memvalidasi kuesioner kita kayak gimana. Kalau udah terus akan berkomunikasi ke kita harganya kurang lebih sekian. Kita setuju atau enggak? Kalau kita setuju, mereka akan mengirimkan tagihan. Begitu mengirimkan tagihan, kita bayar. Begitu kita bayar, mereka langsung menjadwalkan. Itu tidak otomatis hari itu juga dijadwalkan karena itu ada biasanya mereka punya antrian. Dan mereka membatasi per harinya itu berapa kuesioner yang dipromosikan oleh mereka. Itu supaya tidak banyak kuesioner yang tersebar di hari yang sama dan itu saling bersaing nanti ya. Mereka punya sistem untuk melindungi kita sendiri ya supaya banyak responden yang mengisi kuesioner kita. Begitu ya Bapak Ibu.
ini saya eh, kayak mengendorse ya, tapi sebetulnya bukan mengendorse supaya Bapak Ibu pilih ini. Ini karena saya puas aja dengan pekerjaan mereka dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang mengisi menurut saya manusia. Karena dari belasan data yang saya kumpulkan menggunakan si JFU ini, itu datanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi bisa diolah datanya. Kemudian saya kembali ke sini, Bapak Ibu. Tadi kan ada kuesioner online dan pertanyaan yang, sorry, kuesionernya itu ada yang, kalau yang kualitatif begitu ya tadi. Nah, bagaimana dengan yang kuantitatif? Kuantitatif kan tadi indikator-indikatornya sudah ada ya, Bapak Ibu. Ini sebentar, biar dia muncul dulu. Nah, sambil menunggu dia muncul, kayaknya tadi sempat ketutup ya, Bapak Ibu. Jadi, saya simulasikan aja tadi di mana kuesioner. Ini ya, saya katakanlah insert new question ya. Bapak Ibu bisa mengombinasikan sebetulnya atau bisa terpisah kuesionernya. Jadi kalau di Microsoft Form itu ada yang disebut dengan Likert. Jadi saya menggunakan Likert. Di sini ada 5 opsi, kita bisa menambahkan menjadi 6 opsi. Pertanyaannya cukup misalkan gini, seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut. Saya supaya nggak ketuker nama variabelnya saya tulis. Misalkan digital literasi. Contoh ya. Lalu statementnya tadi, statement adalah indikator. Kita punya 5 tadi ya, tinggal copy paste aja di sini Bapak Ibu. Let me check the result. Dan ternyata sudah hilang ya. Oke, pokoknya contohnya tadi udah dibuat. Bapak Ibu tinggal copy paste ke sini. Lalu di sininya ditulis sangat tidak setuju. Saya biasa menggunakan 6, Bapak Ibu. 6 opsi ini tujuannya, sebentar saya jelaskan nanti. Kalau pakai, kan kalau 5 itu pasti di tengahnya itu netral ya. Sedikit, sorry. Nah, saya orang Indonesia tuh kadang males mengisinya, maksudnya tidak membaca, kadang asal aja mengisinya. Nah, untuk menghindari supaya mereka tidak asal, saya menghindari yang netral di tengah itu. But anyway, itu kan cuma pendapat pribadi ya. Bapak Ibu bisa menggunakan 5, 6, bahkan 7. Untuk menggunakan SEM tidak disarankan em, menggunakan 4 poin atau 3 poin. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Sangat tidak setuju, lawannya sangat setuju. Tidak setuju, lawannya setuju. Sedikit tidak setuju, lawannya sedikit setuju. Begitu ya, Bapak Ibu. So that's uh, the story behind gitu. Kalau udah ini di copy paste, tinggal di copy aja ininya. Jadi nggak usah membuat baru insert new question, langsung begini aja. Nah, tinggal diisi ininya nama variabelnya apa. Misalkan tadi economics factors ya katakanlah ya. Terus statement 1 apa, statement 2 apa dan seterusnya. Sama nanti menyebarkan kuesionernya juga contohnya kayak tadi. Ya, ini sayang sekali ini saya nggak bisa memperlihatkan jenis kuesionernya apa indikatornya tapi tadi udah saya praktikkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa cross check. So, so far udah jadi kuesionernya, Bapak Ibu tinggal sebar. Tadi cara nyebarnya udah menggunakan sini. 275, oh oke. Begini, tadi kan 275 dengan pertanyaan terbuka ya. Nah, sementara kalau itu ditambahkan dengan, nah ini Bapak Ibu, ini dihitung. Kalau untuk penelitian kuantitatif ya,
Ini ada 1 ditambah kalau tadi sudah ada, jadi kayak ngitungnya gini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya punya 5 indikator dengan 6 variabel berarti kan 30 ya. Berarti kalau menggunakan ini, tadi saya mencoba mundur, berarti nanti harganya pasti akan lebih mahal. Kok hilang? Ya, mundurnya gimana ya? Oh, kembali di sini. Oke. Jadi di sini tadi pertanyaannya berapa? Saya mundur lagi ke sini. Dari jumlah pertanyaannya yang ditambah ya Bapak Ibu. Jumlah pertanyaan 7, tadi saya bilang 7 berarti tambah 30 berarti 37. Begitu caranya. Dan pasti harganya akan menjadi lebih tinggi. Lalu kalau saya lanjutkan, ditambah dengan 5 ininya ada 5, misalkan ngasih hadiahnya, durasinya 1, kalau saya tambahkan 2 hari, harganya jadi 775, begitu. Jadi menyebarkan kuesioner kualitatif lebih murah. Kenapa? Karena pertanyaannya sedikit. Sementara kalau untuk kuantitatif lebih mahal karena setiap indikator dianggap 1 pertanyaan. Ya, jadi em, Bapak Ibu contohnya seperti ini ya. Nanti ini kalau dilanjutkan harganya jadi berapa nanti akan divalidasi oleh tim dari si JFU. Oke ya. So, Pak Bahtiar, jika mau menambahkan, sok mangga silahkan. Oke, Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, sok mangga silahkan. Okey, saya cuma lanjutkan sedikit yang tadi ya. Uh, Selepas saja kita generate tadi ya. Okey, sorry. Untuk yang digital literacy tadi, uh, sebenarnya bila kita AI boleh bantu kita untuk even create the model. Ini adalah model yang kita diskusi tadi, generated by ChatGPT. So, dia keluar dengan digital literacy, generation alpha as a focal construct. Sebab itu saya katakan bahawa focal construct is a main. Kerana focal construct ni adalah the things that we need to understand in details, the domain. So, tadi macam Ibu Eda tadi, apabila dia gunakan perkataan digital literacy, dia telah fulfill dia punya sub-field. Di mana dia kata fieldnya ada komunikasi dan teknologi, dan digital literacy termasuk di bawah teknologi komunikasi, communication technology. So, bidangnya sudah fit, ya. Dan antecedennya adalah ini tadi yang kita masukkan, dan inilah hipotesis-hipotesis yang kita minta daripada ChatGPT, dan ini kita dah buat satu model. Dan hasil daripada model ini, conceptual model ini adalah materi ataupun material for S3 material, and you can publish in the good journal. So saya bagi contoh jurnal yang pernah saya publish menggunakan that concept. This concept. Kami publish di jurnal yang agak bagus, iaitu JIPD. Okay, saya share jurnal. Nanti saya masukkan juga inilah hasil daripada idea tadi, di mana dia menjadi sebuah artikel yang publish di JIPD, Journal of Place Management and Development, di Emerald. Ya. So, exploring the driver of resident identification and green citizen behavior in green cities, a multi-country study. So, kalau kita tengok, dia punya konsep sama seperti Jaworski and Kohli punya model. Saya tunjuk modelnya. Ini modelnya. Sama kan? Sama modelnya. Dia focal construct saya, kami adalah Green City Resident Identification. GCRI adalah kita punya focal construct. Ini adalah antecedent kepada Green City Resident Identification, dan ini adalah consequences. Dan riset ini dibuat secara menggunakan PLSM, di mana inilah output PLSM yang kita dapat. Ini samalah, kita akan HTMT, all this must be R square, Q square. So, akhirnya kita akan dapat this model. This model adalah model structure modeling.
Daripada that idea saja. Daripada idea tadi tu, macam Ibu Eda, kalau dikembangkan idea tu, dia boleh menjadi artikel begini, yang material for the Q1 article. Berbalik kepada Pak Prof punya idea tadi untuk dapatkan artikel, untuk dapatkan questionnaire secara online. Untuk artikel ini, kalau kita tengok kepada title dia adalah multi-country study, di mana kita menggunakan data daripada multiple country. It's very hard to get that data. So kita menggunakan Qualmetric XM. Kalau baca di data collection kami, kita gunakan sama bayar di Qualmetric LM XM. Harganya agak mahal lah compare dengan yang lain seperti Poolfish dan sebagainya, tapi ini datanya agak quality. Qualmetric ini ya, kalau kita tengok di sini, data collection after completing a pre-testing phase, Appendix 1, participants were recruited through the Qualtrics XM survey platform for the main data collection. So the survey was launched and made available to 250 participants residing in the various green cities across Australia, Canada, Singapore, UK, USA and UAE. So kerana data kita terlalu multi-country, agak susah untuk membuat secara fokus. Jadi kita gunakan Qualmetric. Sama, dia harus bayar. Untuk course Qualmetric ini, kerana artikel ini adalah artikel riset ini kita park di bawah Zayed University di Abu Dhabi. Jadi Zayed University mereka ada account dengan Qualmetric XM. Jadi mereka membeli package itu secara organizational package. Jadi lebih murah daripada jika kita mau dapatkan secara one-off project. So oleh kerana Zayed University ada package organization, university package, jadi riset ini didistribute that menggunakan that way lah. So ini adalah satu lagi contoh yang tadi itulah. So kalaulah siapa-siapa di sini yang mahu publish di Q1 atau Q2, the foundation of research need to be strong first. Kerana nanti apabila kita tidak mempunyai method yang sesuai ataupun yang rigor, nanti reviewer akan attack kita dekat sini di methodology section. How you develop measurement. Sebab tu measurement is not easy to develop the new one, because either that you adapt or adopt from the previous literature. If you want to develop the new measures, then you need to follow the process. Itu yang biasanya kita di-reject oleh Q1 kerana kita ada masalah di metodologi. So metodologi yang kami gunakan kita adalah adapted daripada artikel-artikel yang sebelum tu. Kalau kita lihat di sini, 8 item were adapted from Zhang and Wu for GCRI, 5 item adapted by Balaji for the Green City Connection. All the item is adapted from the previous literature, not developed by my own. So yang ini nanti kalau kita develop sendiri tanpa ada rujukan ataupun literature, so you will have a problem to justify your measurement development section, especially here lah. Sebabnya measurement yang develop secara yang baru di-develop, dia akan ada masalah dari segi validity dan juga reliability issue. So itu yang saya nak tambah on measurement lah. Dan satu lagi artikel, yang ini hanyalah untuk sharing, how I develop the new measures. Okay, this article adalah bagaimanakah ibu-ibu dan ini adalah new measurement development. Artikel ini ada artikel di Emerald juga, di Corporate Communication and International Journal last year, 2025. Managerial role in internal crisis communication across high-risk industry towards a comparative framework and measurement tools. Yang ini, riset ini kami develop the new measures, which is that no other measurement in the literature previously. So we propose the new measures, but we follow the procedure of item development. Jadi be careful untuk S3, be careful, not just to develop without any proper procedure.
So prosedur untuk developnya kita akan menggunakan beberapa teknik. Kalau tengok artikel ini, nanti saya share juga artikel ini. Artikel ini kita menggunakan pool of item from literature, not pool of item, pool of concept. Because we don't have literature of the measurement, kita gunakan konsep saja. So daripada konsep itu, kita akan develop dia punya qualitative study. This one is an interview. So who are they are eligible to become our respondent or informant. So informant untuk ni kita buat dua kategori, iaitu anybody that work from the oil and gas industry dan juga power generation plant. Kerana mereka yang faham tentang konsep risk communication tu. Jadi kita interview ada 10, 9, 19 orang. Daripada 19 interview ini, kita abstract all the keyword, the team kepada beberapa team. Beberapa team based on the interview data. Yang ini, result ni kita gunakan NVivo untuk analyze qualitative approach. So apabila kita dapat all the teams from the result, the main teams, sub-team in internal crisis communication, kemudian kita akan gunakan that, we develop, dan akhirnya kita dapat the list of the measurement, yang mana daripada finding itu kita dapati bahawa internal crisis communication assessment for the quantitative study can be divided into the 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimension. So 6 dimension. So ini adalah item dia. Untuk yang pertama, facilitating crisis communication, item dia adalah ini. To ensure all employee has passed. So this item bukan saya yang bagi, itu daripada data-data kualitatif daripada interview. So we develop the questionnaire based on the qualitative study. So apabila kita dah go through all this process, then this item can be used for the next stage, quantitative research. So untuk itu, for those who want to study about the quantitative approach, make sure that the item or the measurement for your study supported by literature. Either you adapt or adopt is no problem, but must be supported by literature. Kalaulah tidak ada measurement available daripada literature, you want to develop by your own, you need to follow this process. Item development. So yang ini barulah boleh digunakan untuk the next stage of the research. Kita ada item-item dia. So itu adalah contoh prosesnya. Kalau saya punya riset, kebanyakannya adalah mixed method. Mixed method maknanya I have two approach, interview and also the quantitative. I combine between these two. So kalau untuk yang single method, I punya suggestion, better to find out the suitable article that provided the measurement untuk quantitative. Kerana nanti kita boleh develop sendiri, kita boleh dapat data, kita boleh, all the model can be fit, tetapi nanti isunya adalah ketika di-review oleh reviewer yang agak begitu pentingkan metodologi. Kalau saya pentingkan metodologi. Kalau saya tengok item itu dia buat sendiri tanpa melalui proses dan dia tidak adapt daripada mana-mana literature, so I akan reject lah. Basically, I will reject that paper because that paper is not go through the empirical process of doing quantitative research. Itulah saya punya biasanya begitu saya punya proses untuk membuat soalan. I not create my own questionnaire, but I based on the adoption or adaptation. Okay, Prof? Oke, thank you Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak pusing ya. So, karena ini sudah mau menjelang sahur, eh, terima kasih Pak Bahtiar atas Yeah. sharingnya. Ini saya terusik nih ya dengan pertanyaan dari salah seorang tadi di mana ya, kayak misalkan
apakah ada sertifikat gitu? Betul ya, tadi ada yang bertanya begitu. I think bikin sertifikat is very easy ya, Pak Bahtiar. If you want to sign, Ya, ya e-certificate kita ya bikin kan. Bu Fisma. Eh, tapi syaratnya Bapak Ibu please lengkapi formulirnya. Nanti kita buatkan sertifikat ya. Jadi kayak international workshop on bla 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 gitu ya. Tapi tidak buru-buru karena eh, Ataupun gini, Prof, mungkin lepas beberapa siri, after you attend a few series, then we can come up with the certificate. iya, tapi yang Ah, datang bisa Oh, berbeda-beda. orang yang berbeda, oke. Gak apa-apa, kita Gak apa. generous ya, generous. Sangat baik hati. Ya, ini kita ya Bu Titik, kalau Prof, mau sertifikatnya tolong diisi presensinya. Oke. So Bapak Ibu sebelum ditutup apakah ada yang mau baca doa? Ada pertanyaan dulu, Bu Riri? Clear ya? Clear, Pak. Oke, good. Bapak Ibu for next meeting, barangkali Bapak Ibu nanti ada kuesionernya udah disiapkan ya, atau mau langsung disebarin. Kenapa? Karena supaya meeting-meeting kita tuh nggak sekedar mubazir gitu, tapi ada outputnya karena kan nanti ada rencana bisa menghasilkan satu artikel yang kemudian kita bisa publish. Alright? So, Bapak Ibu, eh, nggak harus kompak semuanya jadi, tapi nanti di next meeting kita cari waktu kapan Bapak Ibu kuesionernya disebarkan, kita ngolah data, dari ngolah data nanti kita bikin artikel step by step. Kalau yang terbiasa udah nulis artikel bisa langsung ngebut ya. So Bapak Ibu terima kasih banyak. Please isi presensi, nanti kita coba share e-digital sertifikatnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak kekurangan. Kita insya Allah ketemu lagi ya. But saya nggak janji kapan, karena pasti tergantung Bapak Ibu udah siap belum dengan penyebaran datanya. So everyone, good night. Okay, thank you. Saya Well, pamit ya. I will share the Thank you, article Prof. in the chat thank you, Prof. box. Oke, So, thank Oh you, iya, Pak. ya, siapa-siapa boleh ambil di situlah. Kalau udah tutup nanti sudah Ya, tak boleh download. ya di itu dulu. Bu Fisma jangan dulu ditutup ya. ya, iya, siap. Baik, Prof. Bapak Ibu Baik, Prof. bisa ngisi dulu kuesioner, presensi sama bisa di-download contoh-contoh artikelnya. Saya Ya. pamit Bapak Ibu Pak Bahtiar. Terima kasih Oke, banyak. jumpa lagi. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Nanti ternyata Assalamualaikum. Terima alhamdulillah, kasih, Prof. Terima alhamdulillah kasih, kita Prof. dapat sertifikat Bahtiar. ya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan sertifikatnya, sehingga mohon izin untuk dapat Ya, diisi terima kasih, Mbak. presensinya. Tapi jangan di-share ke grup yang lain, karena Siap, memang yang dapat sertifikat ini adalah yang hadir pada saat malam ini saja. Seperti itu ya. siap. Ya, siap. Siap, Pak Bahtiar, terima siap, kasih siap. banyak Oke, terima Bapak. kasih. Thank you so much, Ya, Pak Ya. Bahtiar. thank you. Thank Ya, you, Pak terima Bahtiar. kasih, Pak Bahtiar. Bapak Ibu, silakan untuk dapat mendownload ya artikel yang Pak Bahtiar tadi berikan ke kita. Oke, kalau sudah, Sudah. ya, saya akan berikan waktu sebentar lagi agar bisa di-download. Baik. Baik ya, karena ini sudah larut malam juga, Bapak Ibu, mohon izin saya tutup untuk Zoom-nya. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak